Kita semua yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Allah, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Karena temanya sepanjang bulan April GBI Rock memberikan tema practicing humility atau mempraktekkan kerendahan hati. Kalau ngomong gampang, betul ya Bapak Ibu? Ngomong kerendahan hati semuanya pasti bisa. Apalagi menceritakan tentang kerendahan hati, teorinya kerendahan hati. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti sudah mahir. Tetapi apakah kita dapat mempraktekkan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya sekedar kita mampu untuk berteori, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita cari orang yang berteori banyak, semua orang pasti bisa untuk menyampaikan materi dan teorinya, tetapi sedikit orang dapat melakukan di dalam kehidupannya. Saat sore hari ini untuk mendasari kebenaran firman Allah, kita akan membuka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam terjemahan baru, yaitu Alkitab yang sering kali sudah kita baca. Dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sangat jelas, tetapi saya akan bacakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Itu adalah kebenaran firman Allah, dan pastinya kebenaran firman Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan kita yang melakukan. Kalau kebenaran firman Allah hanya sekedar disampaikan, dia tidak akan memperoleh apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita butuh melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang rasanya kalau ngomong gampang, tetapi untuk melakukan di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita itu juga butuh yang namanya perjuangan. Untuk selanjutnya saya akan bagikan hal ini. Ini saya dapatkan waktu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2. Waktu saya mengikuti retreat tadi pagi juga saya sudah sampaikan. Di sini kehidupan kita itu diumpamakan sebuah pohon. Nah, yang di dalam ini yaitu akarnya seringkali tidak terlihat. Kalau kita lewat di jalan kita lihat pohonnya mungkin pohonnya bisa rindang, pohonnya bisa besar. Tetapi kita tidak akan pernah mencari akarnya seberapa dalam, kita tidak akan pernah melihat akarnya merambat seberapa jauh. Tetapi yang kita perhatikan pasti yang kelihatan. Nah, seringkali juga di dalam kehidupan kita manusia, kita memperhatikan yang kelihatan. Kita tidak mau tahu apa yang di dalamnya, tetapi ternyata itu yang dicari Tuhan. Itu yang sedang dilihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam hati ini yang tersimpan di sini yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Bahkan orang terdekat kita sekalipun tidak bakal tahu apa isinya di dalam hati. Yang terdapat di dalamnya itu hanya ada dua, yaitu kesombongan dan rendah hati. Tinggi hati atau rendah hati. Itu yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, caranya ngelihat gimana kalau seseorang itu tinggi hati atau dia rendah hati? Kita tidak bisa hanya sekedar menilai seseorang, tetapi kita dapat melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Di sini saya memberikan beberapa contoh, yaitu orang yang tinggi hati, orang yang sombong selalu mencari pujian. Dan selanjutnya seorang yang tinggi hati, dia hidupnya akan penuh dengan yang namanya pemberontakan. Tidak mau diatur, aku mauku seperti ini. Kok enak orang lain mau ngatur hidupku. Nah, selanjutnya ada iri hati. Kalau orang lain diberkati, rasanya enak malah diberkati. Jangan-jangan nanti dia ngapa-ngapain. Jangan-jangan dia pakai pesugihan dan lain sebagainya. Mulai iri hati. Kenapa tidak aku yang diberkati? Kenapa harus orang lain? Nah, karena apa? Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Ada kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Maunya aku, kalau ngantri ya harusnya yang paling belakang. Sekalipun aku paling belakang, aku harus didahulukan. Aku harus dapatkan penghormatan lebih. Atau mungkin ada dendam, amarah, ada kebohongan. Kalau hal-hal ini ada di dalam kehidupan kita,
Sore hari ini kita dapat istilahnya ceklah. Kalau tadi di depan Bapak Ibu dapat cek kesehatan, nanti pulang juga dapat dilanjutkan, bukan promosi. Nah, tetapi kita juga perlu cek diri kita. Apakah kita punya iri hati? Apakah kita punya amarah terhadap orang lain? Ataukah kita mulai menyimpan nih kebohongan demi kebohongan di dalam kehidupan kita? Jangan berpikir, cuma dosa bohong. Dosa bohong itu adalah dosa yang menutupi dosa. Jadi kalau kita berpikir anak kecil bohong itu biasa. Enggak, itu enggak biasa. Karena yang namanya kebohongan itu sudah dimulai dari dosa terlebih dahulu. Mengapa seseorang bohong? Karena dia akan menutupi dirinya. Menutupi kesalahannya, makanya ada yang namanya kebohongan. Jadi kebohongan ini sudah melakukan dosa yang kedua. Kalau kebohongannya nanti mulai diusik lagi, dia akan mulai berbohong lagi. Bohongnya sudah 3 kali di sini. Nah, jadi kebohongan itu bukanlah dosa yang dapat kita remehkan begitu saja. Nah, ketika kebohongan ditumpuk terus, akhirnya suatu saat akan meledak. Dan itu akan merusak kehidupan kita. Karena apa? Karena baliknya kepada tinggi hati. Nah, selanjutnya di pohon yang kedua kita akan melihat tentang yang namanya rendah hati. Saya tuliskan di situ, di dalam bahasa Jawa orang seringkali sebutkan andap asor. Kalau dulu waktu saya sekolah masih belajar bahasa Jawa, ndak ngereken yang namanya mau andap asor lah, mau apalah. Penting bahasa Jawa saya nilainya bagus, sudah selesai. Tetapi ketika kita perhatikan yang namanya andap asor, andap itu artinya di bawah. Asor juga ke bawah. Nah, kalau kehidupan kita sudah ada di bawah, kira-kira siapa yang mau menjatuhkan kita? Kira-kira siapa yang orang yang bisa menjatuhkan kehidupan kita? Kalau misalnya kita sudah ada di bawah nih, posisi di bawah, nggak ada orang yang bisa dorong kita lagi. Tetapi ketika kita ada di posisi atas, apalagi bahasa Ibrani atau Yunaninya mengkruk gitu ya. Tahu mengkruk Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya kita naik di atas kursi, gitu kan? Terus orang dorong kita, dengan mudahnya kita akan jatuh. Demikian juga ketika kita tinggi hati, dengan mudahnya kita juga akan jatuh. Jadi sore hari ini mari kita hati-hati dan kita perhatikan kehidupan kita. Kalau kita rendah hati, cara ngeceknya gimana? Di sini ada yang namanya ketaatan. Kita sudah taat belum terhadap firman Tuhan? Anak-anak remaja sudah taat sama orang tua? Sudah taat terhadap guru di sekolah? Sudahkah kita taat terhadap firman Tuhan? Selanjutnya ada yang namanya mengampuni. Mengampuni masih oke, masih bisa kadang. Tetapi kalau minta ampun itu yang susah. Betul atau betul Bapak Ibu? Kalau untuk minta maaf gampang atau susah? Boleh lihat pasangannya samping kanan kirinya, suami istri. Untuk mengampuni dan minta ampun itu susah. Selanjutnya ada yang namanya kesabaran. Untuk sabar itu juga perlu yang namanya kerendahan hati. Karena orang yang sabar itu pasti apa? Ketika diusik hatinya dia tetap sabar. Bukan mendem loh ya, tapi sabar. Sabar itu bukan mendem terus dipendem terus. Lama-lama bisa meledak kalau kesabaran seperti itu. Tetapi kesabaran itu istilahnya kita dapat menerima keberadaan orang lain. Selanjutnya terbuka terhadap kritik, mau mengalah. Mengalah itu juga butuh perjuangan. Selanjutnya ada penguasaan diri. Nah, hal-hal ini tuh ada di dalam kehidupan seseorang yang punya kerendahan hati. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, lewat semuanya. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya tuliskan kerendahan hati, saya akan bacakan. Orang yang rendah hati ia berdamai dengan keadaan, diri sendiri, sesama dan juga Tuhan. Sudahkah kita berdamai dengan keadaan? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa kalau berdamai dengan Tuhan ya sudahlah. Belum tentu, karena seringkali kita protes sama Tuhan. Keadaan kita ketika tidak baik-baik saja, Tuhan kok gini? Tuhan kok ngalami kayak gini gitu. Nah, untuk menunjukkan kita sudah rendah hati, kadang kita perlu dijatuhkan.
Itu tadi, kalau kita masih ada di atas, kita dapat dengan mudahnya dijatuhkan orang. Tetapi untuk menguji, untuk melihat atau untuk menunjukkan kita rendah hati atau belum, kadang kita perlu dijatuhkan, kita perlu diinjak. Kalau kita masih merasa sakit dan marah, mungkin kita masih ada di posisi hati yang tinggi. Jadi ketika diinjak, ketika dijatuhkan orang, itu rasanya waduh sakit, tidur susah, makan gak enak, mau ngapa-ngapain males. Karena ketika saya masih pelayanan di daerah Blitar, waktu saya setelah selesai sekolah, saya pelayanan di daerah Blitar, ada beberapa teman, hamba Tuhan juga. Kita sama-sama, jadi selama 24 jam terus menerus karena kita ada dalam satu pastori. Awalnya semuanya berjalan baik-baik, tetapi di akhir ketika dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya, karena ada orang tua rohani saya, akhirnya teman saya ini mulai jelek-jelekin. Karena waktu itu saya sudah hampir menyelesaikan tugas saya di sana, saya mau keluar, teman saya mulai jelek-jelekin. Wah, sampai nyangkut kepada yang namanya moral. Nah, akhir kata berita itu terdengar di telinga saya. Ada yang menyampaikan dari rekan-rekan gereja, mereka menyampaikan, ada yang ngomong, kamu kayak gini. Istilahnya seperti itu. Kamu dijelekin sama si A, sudah disebutkan namanya si A. Akhirnya saya berusaha untuk klarifikasi dengan orang tua rohani saya. Khususnya dengan, kalau saya manggil mami gitu. Khususnya saya sama mami saya klarifikasi. Waktu itu belum ada WA, belum bisa chat panjang-panjang, adanya cuma SMS. Akhirnya saya mulai berusaha kirim surat terlebih dahulu sebelum saya telepon, karena saya juga tidak berani. Beliaunya ini keturunan orang Bugis dan orang Ambon. Nah, mukanya sudah lumayan garang. Akhirnya ketika surat itu sampai dibaca, ternyata mama saya ini tidak makin reda amarahnya, tetapi semakin membara gitu. Singkat cerita, saya berusaha telepon, saya ngubungin, tetapi beliaunya masih terus marah. Akhirnya saya datang, saya sempatkan diri saya datang ke Blitar. Saya mulai ngomong, pengen ketemu sama mami, saya mau jelaskan semuanya. Akhirnya ya sudah, ketika kita ketemu, mami saya ngomong, tidak perlu kamu jelaskan semuanya. Tidak perlu kamu klarifikasi, tidak perlu kamu cari benermu. Kamu tahu enggak kisahnya Nuh ketika Nuh mabuk? Anaknya yang bernama Ham itu menutup aurat ayahnya, menutup ketelanjangan ayahnya. Tetapi menutupnya dia dengan berjalan dan melihat ketelanjangan ayahnya. Istilahnya kejelekan ayahnya. Tetapi lain halnya dengan Sem dan Yafet. Dia menutup ketelanjangan ayahnya, tapi dia jalannya mundur supaya dia tidak melihat ketelanjangan ayahnya. Nah, belajarlah seperti Sem dan Yafet. Bisa jadi kamu dijelekan orang, tidak masalah. Tetapi Tuhan akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ternyata ketika saya tunggu hal itu, saya mulai diam. Saya tunggu hal itu, ternyata tidak cuma setahun 2 tahun. Tetapi Tuhan bukakan setelah sekian tahun lamanya baru kebuka. Dan pastinya ketika tahun lalu saya ketemu dengan rekan-rekan yang ada di Surabaya, karena kita sama-sama dengan orang Surabaya juga. Orangnya menceritakan, ternyata yang salah tuh ini dan ini. Tapi tidak cukup sehari 2 hari. Butuh yang namanya perjalanan dan proses. Butuh yang namanya waktu. Supaya kita terus ditekan dan kita merasa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kita mengalami hal seperti itu, biarlah kita mau diproses sama Tuhan. Kita mau berproses. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, biar itu dikerjakan Tuhan bagi kita. Selanjutnya, yang merasa direndahkan berarti belum rendah hati. Benar begitu ya? Kalau kita merasa direndahkan berarti kita belum rendah hati.
Orang yang sudah rendah hati, dia tidak bisa lagi direndahkan. Karena itu tadi, dia sudah ada di bawah. Dia tidak perlu pembuktian lagi. Di sini saya juga tuliskan, bukan yang bisa menyampaikan kerendahan hati, otomatis rendah hati. Jadi kalau saya menyampaikan nih temanya tentang kerendahan hati di depan ini, bukan berarti saya otomatis jadi rendah hati. Langsung nanti pulang saya jadi rendah hati. Enak banget gitu. Kalau bisa kayak gitu, saya minta tugas aja tiap minggu. Berdiri di depan sini supaya hidup saya bisa diubah. Tetapi ternyata tidak segampang itu. Kita butuh yang namanya proses. Kita butuh yang namanya ditekan orang. Kita butuh yang namanya dijelekin orang. Kita butuh yang namanya mungkin juga disakiti dan dikhianati orang. Kita butuh itu. Selanjutnya, bukan yang menyampaikan kebenaran otomatis hidupnya benar. Jadi sekalipun saya menyampaikan firman Tuhan di depan sini, jangan Bapak Ibu terus berpikir bahwa hidup saya terus benar. Belum tentu juga. Jadi saya pun juga harus hati-hati. Karena itu tidak bisa memastikan saya hidup benar ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika saya menyampaikan teori firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu pun, itu tidak juga membuat saya otomatis saya jadi orang benar. Dan bukan yang kata-katanya manis otomatis hatinya manis. Karena firman Tuhan justru mengatakan seperti ini, apa yang keluar, ya kan? Kalau kita pernah mendengarkan ada orang yang ngomong, hatiku ini apik loh, sekalipun mulutku kadang pedes. Pernah dengar kayak gitu? Hatiku ini baik loh, sekalipun kadang aku jelek-jelekin orang, enggak ada ceritanya gitu. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari hati itu semuanya isinya juga perbendaharaan di dalam hati. Gudangnya di dalam hati. Kalau kita nyimpen di gudang kita barang-barang berharga, yang keluar juga barang-barang berharga. Kalau kita nyimpennya barang-barang bekas, yang keluar barang-barang bekas, tidak bisa berubah. Jadi perbendaharaan hati kita nih yang harus dijaga. Apa yang kita masukkan? Ketika kita masukkan firman Tuhan di dalam hati kita, hari lepas hari kita masukkan firman Tuhan di dalam hati kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka hati kita akan terisi dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang tidak benar, maka yang keluar pun suatu saat adalah ketidakbenaran. Sekalipun mau sekalipun mau ditutup-tutupi seperti apa, suatu saat akan terbuka juga. Jadi kerendahan hati di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, saya akan lanjutkan, yaitu bahwa kerendahan hati adalah kunci berkat Tuhan. Sedangkan kesombongan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kesombongan itu adalah kekejian. Kalau yang namanya kekejian itu berarti menjijikkan bagi Tuhan. Nah kalau kehidupan kita menjijikkan bagi Tuhan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Tuhan aja jijik dengan kehidupan kita. Ketika kita belajar tentang bangsa Israel yang berputar selama 40 tahun di padang gurun. Padahal seharusnya mereka tidak perlu menghabiskan waktu segitu lamanya. Tetapi Tuhan buat mereka berputar-putar di padang gurun. Firman Tuhan di dalam Ulangan dikatakan, di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, saya tidak tuliskan di sini, saya akan bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perjalanannya dilakukan atas kehendak Tuhan, yaitu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu, merendahkan bangsa Israel dan mencobai engkau. Jadi perjalanan itu untuk merendahkan dan juga mencobai bangsa Israel. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah apa Tuhan tidak tahu isi hatinya bangsa Israel? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau melihat, nah seperti gambar pohon itu tadi. Apa yang nampak di dalam kehidupan kita? Makanya firman Tuhan di dalam Ulangan katakan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Demikian juga kalau ada masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Itu untuk mencoba hati kita, untuk merendahkan kita. Tuhan pengen melihat apa yang ada di dalam hati kita. Isinya tinggi hati atau kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau cari di dalam setiap kehidupan kita.
Jadi biarlah saat sore hari ini kita mau belajar bersama-sama memiliki kerendahan hati. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saya ambil ayat ini karena ayat ini yang sering kali kita gunakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, jelas dia adalah orang-orang yang tinggi hati. Dia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak sadar posisinya di hadapan Tuhan. Sehingga dia berani mengandalkan kekuatan manusia, dia berani mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin juga dia mengandalkan rekan-rekannya yang punya jabatan, yang punya status sosial tinggi dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan terkutuklah, celakalah. Nah, kapan kata-kata ini terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita terus-menerus mengeraskan hati kita dan tidak mau terima teguran firman Tuhan. Kehidupan seseorang ini sudah ada di dalam kutuk ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, ketika dia mulai mengandalkan kekuatan manusia, orang ini sudah ada di dalam yang namanya kutuk. Nah, kutuk ini akan aktif sewaktu-waktu sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir, si A itu kok ya diberkati. Dengan begitu luar biasanya sekalipun tidak pernah ke gereja, toh ya diberkati. Yo rasane, nek aku tidak perlu ke gereja tapi diberkati. Jangan coba-coba. Nah, seringkali kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan apa yang kita punya, mengandalkan rekan-rekan kita. Hati-hati, firman Tuhan sudah berikan kita peringatan, terkutuklah, celakalah. Kehidupan manusia, kehidupan kita ada di dalam kutuk. Tetapi berikutnya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini dikatakan bahwa diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati? Karena ada kerendahan hati di dalam dirinya. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga orang ini mulai mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang seperti ini dia tidak akan khawatir terhadap tahun kering. Mungkin kita berpikir keadaanku loh sampai hari ini ya begini-begini saja. Aku tidak bisa seperti orang di luar sana yang rasanya penuh dengan berkat. Tetapi janji firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di depan kita masih ada perjalanan panjang. Perjalanan kita tidak stop sampai hari ini, tetapi masih ada perjalanan di depan kita. Tetapi janji Tuhan, dia mengatakan bahwa kita tidak akan khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan kita akan terus berbuah, amin. Mau terus berbuah, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekayaan kita, keuangan kita, tetapi kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan. Nah, saat sore hari ini, poin yang saya mau sampaikan yaitu tentang gagal rendah hati. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 14. Saya tidak perlu membacakannya karena Bapak Ibu pasti sudah mengetahui isinya, karena itu adalah kejatuhan Adam dan Hawa. Dari sekolah minggu atau dari usia-usia kita anak-anak sampai kita dewasa, kita terus-menerus mendengar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi seringkali yang kita dengar
tentang kejatuhan manusia di dalam dosa karena ketidaktaatannya. Benar, memang Adam dan Hawa tidak taat terhadap firman Tuhan. Tetapi dimulai dari mana kejatuhan mereka? Kejatuhan mereka dimulai dari gagalnya mereka memiliki yang namanya kerendahan hati. Jadi Kejadian 3 ayat 1 sampai 14 itu menceritakan bagaimana Adam dan Hawa, dia sudah dikasih mandat oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden, untuk mengusahakan Taman Eden. Dan Tuhan memberikan pesan kepada mereka, perintah sekaligus, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makan semuanya boleh, tapi satu buah ini jangan dimakan, nanti kamu mati. Tetapi manusia ini, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan mandat oleh Tuhan, yang sudah diberikan tempat oleh Tuhan di Taman Eden, dengan segala kebaikannya Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Tetapi toh mereka juga tidak bisa percaya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir kalau tidak dipercaya sama orang, sekalipun kita mungkin hidupnya benar, tapi kita tidak dipercaya sama Tuhan. Tuhan aja tidak dipercaya sama Adam dan Hawa, apalagi kita. Nah jadi Adam dan Hawa mulai meragukan firman Tuhan. Karena iblis mulai ngomong, kamu bukan bakalan mati kok. Kamu akan menjadi seperti Allah. Makanya Allah tidak mau kamu makan buah itu. Hatinya Adam dan Hawa diusik dengan yang namanya kesombongan. Kamu tidak akan mati ketika kamu makan buah itu, justru kamu akan beroleh pengertian. Supaya kamu mengerti yang baik dan yang jahat. Kelihatannya simpel, kelihatannya sepele, tetapi ternyata itu menyangkut harga dirinya mereka. Karena apa? Mungkin ada Hawanya, karena Hawa yang pertama kali bercakap-cakap dengan ular, mungkin Hawanya mulai berpikir, oh pantesan Tuhan tidak kasih izin aku makan buah itu. Ternyata kalau aku nanti makan buah itu, aku akan jadi sama seperti Allah. Harga dirinya. Ternyata aku dibodohi sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita curiganya sama Tuhan, ya kan? Biarlah sore hari ini kita belajar punya kerendahan hati, supaya kita tidak curiga terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya yang terjadi setelah setelah Hawa makan buah itu, dia serahkan kepada Adam. Adam pun makan buah itu juga. Dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tapi kenapa yang dicari Tuhan justru Adamnya? Karena Adam adalah kepala perjanjian yang diciptakan terlebih dahulu, bukan Hawa. Tetapi Adam yang terima pesan Tuhan terlebih dahulu adalah Adam. Jadi bapak-bapak, para suami yang ada di tempat ini, bapak-bapak adalah kepala dari keluarga yang bertanggung jawab penuh atas keluar masuk keluarga. Bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anak. Itu adalah bapak-bapak, itu adalah kepala keluarga. Nah jadi di sini ada 3 hal tentang yang namanya gagal rendah hati kalau kita melihat dari kisahnya Adam dan Hawa. Yang pertama adalah pemberontakan, tidak ada ketaatan atau penundukan diri. Yang kedua, mencari kebenaran diri sendiri, berbohong dan menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga adalah sulit untuk minta maaf. Kita akan melihat satu persatu di sini. Hal yang pertama, kalau kita perhatikan, pemberontakan, tidak ada ketaatan atau penundukan diri. Jadi jelas kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa adalah hilangnya kerendahan diri. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah berhala. Jadi hati yang sombong itu sama jahatnya seperti menyembah berhala. Jadi jangan berpikir bahwa aku ndak pergi ke Gunung Kawi, aku ndak ngapa-ngapain. Tapi kita mulai sombong. Firman Tuhan katakan itu sama jahatnya seperti kita menyembah berhala. Kejatuhan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dimulai dari mana? Dari kesombongannya mereka. Saul jatuh di dalam dosa.
bukan dia berzina, justru Daud yang berzina. Tetapi Saul tidak berzina. Saul dipilih Tuhan. Saul ini langsung raja yang dipilih Tuhan secara langsung. Tetapi apa? Ternyata Saul jatuhnya karena tidak punya kerendahan hati. Dia sombong. Ketika firman Tuhan datang kepadanya untuk menghabisi musuhnya yaitu bangsa Amalek. Firman Tuhan katakan melalui Samuel, habisi semuanya, jangan disisakan. Baik binatang-binatang ternaknya, baik rajanya, semua tumpas habis, jangan disisakan. Tapi Saul mulai mikir, waduh rajanya disimpan, ternak-ternaknya yang tambun juga mulai disimpan. Nah akhirnya Saul terima teguran dari Samuel. Kenapa kamu lakukan hal itu? Saul mulai menyalahkan orang lain. Saul tidak lagi memiliki yang namanya penundukan diri. Saul tidak lagi memiliki yang namanya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Saul ngomong, lah itu karena kemarin aku dengar rakyat ngomong. Rakyat mintanya binatang yang tambun disisain. Akhirnya melalui peristiwa itu Saul ditolak menjadi raja. Tetapi lain halnya dengan Daud. Daud memang kedapatan berzina dengan Betseba. Tetapi ketika dia menerima teguran, apa yang terjadi? Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia tahu bahwa dia salah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah kalimat, lebih baik orang yang tahu bahwa dirinya banyak dosa daripada orang yang merasa tidak berdosa. Orang yang tahu bahwa dirinya banyak dosa, dia akan minta ampun sama Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya banyak dosa. Tetapi orang yang merasa tidak berdosa, dia tidak akan pernah menjumpai Tuhan di dalam dirinya. Karena hidupnya merasa benar. Jadi mari saat sore hari ini kita belajar memiliki sebuah hati yang merasa perlu terus dikoreksi oleh Tuhan. Yang selanjutnya, hal yang kedua, yaitu orang yang gagal rendah hati. Dia akan mencari kebenaran diri sendiri, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu adalah ciri orang yang gagal punya kerendahan hati. Jadi kalau kita gagal rendah hati, maka hal-hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Wes lah, cari bener dewe, pokoknya benerku, orang lain semua salah. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-13, percakapan antara Tuhan dengan Adam, Tuhan dengan Hawa. Apa yang terjadi di situ? Mereka ini sudah sama-sama makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka bisa saling nyalain, tidak ada yang ngomong, Tuhan aku minta maaf, Tuhan aku minta ampun, tidak ada. Tetapi yang terjadi apa? Saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13. Manusia itu menjawab, yaitu Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adamnya mulai nyalain Hawa. Selanjutnya yang ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi orang yang gagal rendah hati, dia akan gagal untuk mengakui bahwa dia salah. Nah ini, padahal Tuhan mau mencari setiap kehidupan kita, Tuhan mau memulihkan kita, tetapi karena kita merasa tidak perlu dipulihkan, maka Tuhan tidak akan pernah menjumpai kita. Firman Tuhan di dalam Wahyu dikatakan, lihatlah aku mengetuk pintu. Tuhan tidak pernah ngomong, lihatlah aku dobrak pintu, tidak pernah. Tuhan kita sopan. Tuhan ketuk setiap hati kita, melalui setiap persoalan, melalui setiap masalah yang terjadi. Sebenarnya Tuhan sedang ketuk pintu hati kita, supaya kita terima yang namanya pemulihan dari Tuhan. Tetapi seringkali kita keras hati dan kita menolak didikan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita sendiri yang mengalami kerugian. Yang berikutnya, jelas kalau orang sudah merasa benar sendiri, yang terjadi dalam dirinya apa? Sulit untuk minta maaf. Ngomong minta maaf itu sulit. Karena
di dalam diri manusia, gengsi itu jelas ada. Waktu dulu saya mengajarkan anak-anak saya, itu ketika mereka baru bisa ngomong. Ketika mereka buat salah, saya mulai ajari mereka untuk mereka minta maaf. Padahal mereka masih kecil, baru bisa ngomong. Ngomongnya juga belum lancar-lancar amat. Tetapi ketika saya mengajarkan mereka, tidak segampang yang saya pikirkan. Dulu saya terima teorinya, kalau di dalam pendidikan anak, mengajarkan anak sejak dini untuk yang namanya minta maaf, untuk yang namanya berterima kasih, untuk yang namanya mengucapkan kata permisi. Tetapi ternyata tidak segampang itu. Ketika saya mulai ngajari anak-anak minta maaf, waduh susahnya minta ampun padahal mereka baru bisa ngomong. Anak-anak pun mereka punya harga diri di dalam dirinya. Untuk ngomong minta maaf, itu susahnya kayak disuruh apaan. Nah kalau anak-anak aja, mereka punya harga diri yang segitu kuatnya. Bagaimana dengan kita? Kita yang berkata bahwa kita yang sudah dewasa, kita yang sudah berumur. Adakah kita masih tetap memiliki kerendahan hati dan berani berkata maaf? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengaku, maka Tuhan akan mengampuni. Sebaliknya, kalau kita tidak mengaku, apakah Tuhan akan mengampuni? Tidak. Tuhan butuh yang namanya pengakuan kita. Tuhan butuh kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan. Di hadapan Tuhan jelas ada pengampunan, tetapi masalahnya seringkali kita yang tidak mau datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Tuhannya selalu terbuka, tetapi kita yang tidak mau terbuka terhadap Tuhan. Dan kesimpulannya, saat sore hari ini, gagal rendah hati, berarti kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita gagal rendah hati, jelas kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan cari apa? Kerendahan hati. Setiap hari Tuhan cari kita itu rendah hatinya. Tetapi seringkali di dalam kerendahan hati itu akan mengorbankan harga diri kita. Tetapi yang Tuhan cari bukan nama baik kita. Tuhan tetap cari yang namanya kerendahan hati kita. Tuhan carinya itu di dalam kehidupan kita. Hati kita tidak ada yang tahu. Sebelah kanan kiri suami tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan dengan pribadi kita. Jadi kalau kita gagal rendah hati berarti kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita gagal rendah hati maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir loh siapa bilang. Kan yang ada di depan sini berarti rendah hati, belum tentu. Jangan berpikir bahwa saya berdiri di depan sini saya rendah hati, mudah-mudahan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa yang melayani kita punya kerendahan hati, belum tentu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu senantiasa ngelihat yang di dalam, bukan ngelihat ketika kita ada di depan sini. Kalau penilaian Tuhan hanya terbatas ketika kita ada di depan sini, wah kita dapat nilai baik semua. Bahkan A semua, bisa melayani semua itu dapat nilainya A. Tetapi ternyata bukan itu yang Tuhan cari. Memang Tuhan mau setiap talenta kita dikembangkan, itu harus. Karena Tuhan sudah berikan itu di dalam hati kita. Tetapi yang paling pasti Tuhan mencari hati kita. Jadi jangan sampai kita tidak bisa melayani Tuhan karena kita tidak punya kerendahan hati. Melayaninya bukan posisi di depan, tetapi melayani itu berhubungan dengan hati kita. Punya kerendahan hati enggak? Punya sikap tunduk enggak sama Tuhan? Dan yang berikutnya, gagal rendah hati itu akan menjadikan diri kita sasaran kuasa gelap. Jadi iblis dapat dengan mudah menjatuhkan diri kita. Iblis tidak akan pernah iblis tidak cuma sekedar nakut-nakutin kita. Oh itu di sana ada yang nyeremin. Enggak, itu tidak akan buat kita jatuh di dalam dosa. Yang buat kita jatuh di dalam dosa adalah ketika kita jatuh di dalam kesombongan. Kita gagal rendah hati, itu adalah sasaran kuasa gelap. Dan yang terakhir, gagal rendah hati berarti kita ada di dalam kutuk yang menanti kehidupan kita.
Mungkin tidak hari ini. Tetapi ketika kutuk itu Tuhan aktifkan sesuai dengan waktunya Tuhan, kita harus waspada. Jadi saat petang hari ini, mari kita kembali menyelidiki dan mengoreksi kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki yang namanya kerendahan hati? Ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada banyak keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kerendahan hati itu tetap tinggal di dalam diri kita. Amin. Mau berproses bersama dengan Tuhan? Amin.